Pondok Pesantren Uhwah Muslimin putra dan putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Entes Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa, dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Uhwah Muslimin, yaitu BSI rekening 10546665225 atau konfirmasi admin 08193729127. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nasu taqu usikum wa iyyakum binafsin bittaqwallah faqad fazal mu'minuna almuttaqun haitsu qala tabaraka ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala yidon ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqaha minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dzunubakum wa qad fazan fawzan azima. Amma ba'd. Fa in asdaqu haditsa kitaballah wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarru amru muhsatuha wa kullu muhdatsati bi'adi wa kullu bi'ati dalalata wa kullu dalalati binnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam. Tanpa nikmat itu, kita tidak dapat berkumpul di tempat insyaallah suci lagi berkah ini. Walaupun malaikat bisa menghitung bintang-bintang di langit, dan malaikat juga bisa menghitung pasir-pasir di lautan, tapi malaikat tidak bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 34, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Jika engkau menghitung nikmatku, niscaya engkau tidak dapat menghitungnya. Salawat serta salam terpumpul tercurahkan kepada Nabi dunia kita, yakni Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, berdiri saya di sini akan membawakan khutbah yang berjudul pemahaman makna ibadah dan pendidikan. Marilah kita memantapkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla zikruhu. Takwa dalam banyak dimensi berarti melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan niatan lillahi ta'ala, hanya karena Allah semata-mata. Takwa juga berarti berlindung pada taat Allah dari hukumannya. Takwa adalah menjaga diri dari apa saja yang mengandung hukuman Allah. Takwa ialah menghindari segala sesuatu yang dapat menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sang pencipta. Takwa adalah menjaga takwa dalam tata kerama syariat. Takwa pada tata keataan berarti ikhlas, dan pada maksiat berarti sama sekali tidak melakukannya. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hamdan wa syukron wa nikmatan, patutlah kita syukuri bahwa kita semua melewati bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, maghfirah dan rahmat. Dalam arti kita telah lulus dari ujian yang kemarin dengan ikhlas menjalankan perintah Allah, berpuasa
dan menjunjung ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Patut pula lah kita bergembira karena di samping telah berhasil menabung pahala dosa-dosa yang kita pun telah yang lewatkan oleh Allah, Allah akan mengampuni dosa kita. Sebagaimana hal ini dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu man taqaddama min dzambi. Yang artinya, barang siapa yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan semata-mata karena Allah dan mengharap ganjaran daripadanya, maka diampunilah dosa-dosa yang telah lewat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Lalu pertanyaannya, yang kemana kemudian muncul? Lalu pertanyaan, bagaimana kita menyikapi hari demi hari setelah kita kembali pada fitrah kesucian? Dalam hal ini ada beberapa pesan himbauan dari para alim ulama generasi yang terindifisir sebagai salafus solihin. Yang pertama, wala tabatil ma aslaftu fi syahrul ramadana ma solihan amala. Artinya, janganlah kalian purak-purakan segala pahala kebaikan yang telah terkumpul di bulan suci Ramadan dari beberapa amalan solihin. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita kembali mempertajam pemahaman kita terhadap apa yang telah ditugaskan kita hidup di dunia ini. Khalifatullah seharusnya tidak dapat kita rumuskan bahwa ada dua tugas utama manusia, yakni ibadatullah, yaitu pengabdian dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan imaratil ard, yaitu membangun dan meramaikan bumi. Dari dua tugas tersebut, kita dituntut untuk mampu menyeimbangkan implementasi atau terwujudnya pelaksanaan dua tugas tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ubtaghi fi ma ataqallahu dunya wal akhirah wa la tunsa nasibaka mid dunya wa ihsanan kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dari kenikmatan duniawi dan berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surah Al-Qasas ayat 77. Dengan demikian, kesejahteraan, ketenteraman serta kebahagiaan hidup di dunia ini maupun di akhir kelak, makna yang terkandung di dalam doa senantiasa kita mohonkan saat doa al-dohir ini merupakan cita-cita dan tujuan sebagai manusia sebagai esensi makna dari surah Al-Qasas ayat 77. Komprehensif, utuh dan menyeluruh, maka kita akan dapat menyimpulkan bahwa kita semua seharusnya memiliki identitas, tingkat perhatian untuk lebih tinggi, prioritas penekanan yang lebih besar terhadap upaya terwujudnya suatu kebaikan yang kekal dan abadi, yakni kebaikan hidup akhirat kelak. Sekalipun dalam ukuran yang lazim kita tidak akan mencukupi kebaikan hidup di dunia karena kodak dan kodar, fitrah kemanusiaan yang bernama kemiskinan dan lain-lain sering kita jumpa di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sebagai hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa firman-Nya yang antara lain menyebutkan wal akhir khairul liman ittaqa. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik dan kekal. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di samping upaya maksimal kita dalam rangka untuk mengumpulkan pahala kebajikan dan melakukan amalan-amalan soleh baik dimensi ritual maupun sosial, dan kebaikan akhirat kelak terus-menerus secara dinamis dan istiqomah kita usahakan senantiasa kita masih hidup di dunia ini, maka tentunya kita juga mengusahakan agar kita mendapatkan kiriman atau ganjaran dari pahala sekalipun kita nanti telah mati meninggalkan dunia fana ini, di mana hal itu berarti batas akhir terputusnya amal anak cucu Adam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jalan untuk upaya tersebut sebagaimana dalam sabdanya, apabila anak Adam telah pergi ke alam baka, maka terputuslah semua amal kecuali 3 perkara, yakni yang pertama sedekah jariyah, yaitu kesediaan diri seorang muslim untuk menginfakkan, mensedekahkan sebagian hartanya benda diujian dalam utama langkah membangun berbagai sarana umum yang dapat memfasilitasi kaum muslimin dan memenuhi kebutuhan hidup dan tanggung jawab ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baiklah, pada khutbah kedua kali ini
Marilah kita mengangkat tangan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna jitinaba wa arinal batila batila warzuqna jitinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hakimus shalah.